Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munsil khalqi min adami. Summa salatu ala al-mukhtari bil kidami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Qala al-musannif berkata al-alim al-fadil al-wara' al-kamil al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyyah kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu ankum ila anqal. Adapun ilmu yang berguna telah kami sebutkan dalam Al-Ihya. Aku sebutkan secara ringkasnya, yaitu bahwa ilmu yang berguna itu ada dua macam. Ada macam yang sedikit dan banyaknya adalah terpuji. Semakin banyak jumlahnya semakin baik. Ada macam lain yang terpuji apabila mencukupi, tetapi tidak baik apabila lebih dari itu. Sedikit dan banyaknya adalah terpuji, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat dan perbuatannya serta sunnahnya pada makhluknya, dan hukumnya di dalam menertibkan akhirah di atas dunia. Yang terpuji apabila mencukupi, tetapi tidak baik apabila lebih dari itu, yaitu terbagi empat: usul, furu', muqaddimat atau pendahuluan, dan mutammimat atau pelengkap. Pertama, usul ada empat, yaitu 1. Kitabullah, 2. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3. Ijma' ulama, 4. Ketetapan para sahabat. Kedua, furu' ada dua bagian, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia, dan ini tercantum di dalam kitab-kitab fikih. 2. Sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan akhirah, yaitu ilmu tentang keadaan hati manusia, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela, serta sesuatu yang membuat diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau sesuatu yang dicintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, al-muqaddimat atau pendahuluan, yaitu ilmu yang berlaku sebagai ilmu alat, seperti ilmu lugat yakni bahasa, dan ilmu nahwu, karena kedua merupakan alat untuk mengetahui kitabullah dan hadis Rasulullah SAW. Ilmu bahasa dan ilmu nahwu bukanlah termasuk ilmu yang mulia secara tersendiri, tetapi harus dipelajari dengan sebab syar'i, karena syariat ini datang dengan bahasa Arab dan setiap syariat dengan setiap bahasa. Maka belajar bahasa itu adalah alat ilmu, dan termasuk alat adalah ilmu khat, yakni tulisan. Keempat, mutammimat atau pelengkap, yaitu ada dalam ilmu Al-Quran, karena ia terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama berkaitan dengan lafaz seperti belajar Al-Quran dan makhraj huruf. Kedua berkaitan dengan makna seperti tafsir, karena ia mengandalkan nukilan dan bahasa saja tidak cukup. Ketiga, berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran, seperti pengetahuan tentang nasakh dan mansukh, am dan khas, dan nas dan zahir, cara menggunakan sebagiannya dengan sebagian lainnya, yaitu ilmu yang dinamakan usul fiqih. Adapun mutammimat, ilmu pelengkap dalam athar dan al-hadis, maka ia adalah pengetahuan tentang para perawi, nama-nama mereka, nasab-nasab mereka, nama para sahabat dan sifat-sifat mereka.
ilmu tentang keadilan para perawi dan keadaan mereka untuk membedakan antara yang lemah dan yang kuat, ilmu tentang umur-umur mereka untuk membedakan antara yang mursal dan yang musnad. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ilmu-ilmu syariat dan seluruhnya termasuk fardu kifayah. Jika engkau menyenangi ilmu-ilmu tersebut, maka pelajarilah dia dan amalkanlah. Kemudian ajarkanlah kepada manusia dan serukanlah agar manusia mempelajarinya. Maka siapa yang menguasai ilmu yang berguna dan mengamalkannya, kemudian mengajarkannya dan menyuruh manusia untuk mempelajarinya, ia dinamakan orang besar di kerajaan langit dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam berkata, siapa yang belajar dan mengamalkannya serta mengerjakannya, maka ia dinamakan orang besar di kerajaan langit. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi liyu'allama an-nasa u'tiya sawabu syab'ina siddiqa. Artinya, siapa yang belajar satu bab ilmu untuk mengajarkan kepada manusia, ia pun akan diberi pahala 70 siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الملك الرب الكريم الجواد وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبه محمد خير العباد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على سبيلهم إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الغفار. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat menuntut ilmu agama. Karena ketahuilah, ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk duduk di tempat-tempat yang mana di dalamnya dibicarakan ilmu pengetahuan agama, maka orang itu adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, orang yang diinginkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu, bahwasanya bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, ma'usiyallahu bima'siyatin a'zam minal jahl. Tidak ada maksiat yang paling besar dilakukan seorang hamba kepada Allah melebihi daripada kejahilan. Dari karena itu, duduknya kita di majelis ilmu adalah merupakan anugerah dari Allah. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan mempunyai ilmu. Tidak ada, semuanya perlu proses. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Tidak sama orang yang punya ilmu seperti orang yang tidak punya ilmu. Wa inna kabiral qaum la ilma indahu. Bagaimanapun orang tersebut dihormati di tengah-tengah masyarakat, orang besar, akan tetapi kebesaran yang dia dapatkan bukan karena ilmu pengetahuan agama. Saghirun idzal taffat alaihil mahafilu. Orang itu terlihat seperti biasa ketika diadakan sebuah acara-acara, diadakan sebuah
al-mahafil, haflah-haflah, yaitu acara-acara yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan agama. Dari karena itu bagaimana tadi Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, beliau menyebutkan tentang ilmu-ilmu yang sangat luas. Ilmu-ilmu diantaranya adalah beliau tadi menyebutkan tentang ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berguna, telah disebutkan di dalam kitab Al-Ihya. Kemudian beliau mengatakan secara ringkasnya, beliau menyebutkan terbagi kepada dua macam. Dan beliau sebutkan tentang ilmu-ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu daripada di sana ilmu al-muqaddimat, kemudian ilmu-ilmu furu', kemudian ilmu-ilmu bahasa, kemudian ilmu-ilmu al-mutammimat, yang semua itu adalah bagaimana luasnya ilmu pengetahuan agama. Dari karena itu disebutkan bahwasanya hendaknya seseorang senantiasa al-istizadah minal ilmi ilal mamat. Hendaknya setiap orang terus menambah ilmu pengetahuan agama hari demi hari, malam demi malam, begitu sampai kematian datang menjemputnya. Tidak ada kata-kata cukup dalam menuntut ilmu. Meskipun engkau telah mempunyai ilmu agama, iya, meskipun engkau telah mempunyai ilmu agama. Dari karenanya Sayyidina Musa pernah bermunajat. Ketika di dalam munajatnya beliau bertanya kepada Allah, Ilahi man ahabbun nasi ilaik. Kata Sayyidina Musa, wahai Tuhan, siapa manusia yang paling kau cintai? Siapa manusia yang paling kau cintai? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, Gala alimun yatlubu ilma. Orang yang paling saya cintai, orang yang sudah punya ilmu tapi dia masih menuntut ilmu agama. Itu adalah orang yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya kemuliaan seseorang tergantung ilmu pengetahuan agama yang dia miliki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan agallun nasi qimatan agalluhum ilma. Manusia yang paling rendah kedudukannya adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Ilmu pengetahuan agama maksudnya. Mau tahu orang yang paling rendah? Orang yang paling rendah bukan orang miskin. Orang yang paling rendah adalah bukan orang yang tidak punya pangkat dan jabatan. Orang yang paling rendah adalah bukan orang yang tidak punya pekerjaan duniawi, tapi orang yang paling rendah kedudukannya di sisi manusia adalah agalluhum ilma, orang yang paling minim ilmu pengetahuan agamanya. Semakin dia itu banyak mempunyai ilmu pengetahuan agama, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dari karenanya Sayyidina Isa mengatakan di dalam perkataannya, yaitu bahwasanya siapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, orang belajar, ketika dia belajar ilmu pengetahuan agama, kemudian dia mengamalkannya serta mengajarkannya. Nah, setelah belajar kemudian diamalkan, kemudian diajarkan. Kemudian apa kata beliau? Maka ia adalah fadzalikal ladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang itulah yang dinamakan orang yang besar di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya kita lihat para masyayikh kita, para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita. Ada yang 1 tahun telah lalu, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, terus ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun telah lalu, ada yang udah ratusan tahun meninggal dunia masih dikenang. Kenapa? Mereka bukan orang-orang dunia. Mereka bukan orang-orang dunia. Mereka dikenang bukan karena mereka kaya raya, bukan karena pangkat dan jabatan mereka, tapi mereka dikenang karena ilmu yang mereka amalkan dan mereka ajarkan. Karena ilmu yang mereka amalkan dan mereka ajarkan. Dari karenanya sebagaimana tadi Sayyidina Isa mengatakan, man alima wa amila wa 'allam fadzalika alladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang belajar, setelah belajar dia mengamalkan. Nah, niat
untuk diamalkan. Dan ini salah satu nantinya pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita besok di hari kiamat, an ilmihi fima amila fi, atau dalam riwayat yang lain an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu yang dia miliki bagaimana dia amalkan. Bagaimana dia amalkan, apakah telah dia amalkan ilmu yang telah dia ketahui, bagaimana dia menuntut ilmu pengetahuan agama, apakah dia menuntut ilmu murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia hadir majlis nuntut ilmu niatnya adalah duniawi, niatnya adalah kepentingan pribadi, niatnya adalah agar dipuji oleh orang lain. Ditanya besok di hari kiamat. Ditanya besok di hari kiamat. Dari karenanya asyraful asya al-ilm. Sesuatu yang paling mulia adalah ilmu. Wallahu ta'ala alimun yuhibbu kulla alimin. Allah itu adalah maha tahu dan mencintai orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqamahan di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya dikatakan bahwasanya mamat man ahya ilman, orang yang selama hidupnya dia menghidupkan ilmu pengetahuan agama. Tahu ilmu itu apa? Ilmu itu warisannya Nabi Muhammad. Dia hidupkan, dia ajarkan, dia amalkan, dia ajarkan kepada orang lain. Mamat, meskipun dia meninggal dunia, tapi sebutannya akan selalu tetap ada. Dari karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan madha fil ilmi wat taqwa zamani. Waktuku, kata beliau, habis. Habisnya dengan apa? Mengejar apa? Mengejar duniawi? Tidak. Habisnya apa? Masa beliau, umur beliau di dunia, madha fil ilmi wat taqwa zamani. Waktuku, kata beliau, habis. Tahu habisnya dengan apa? Habisnya dengan ilmu dan taqwa kepada Allah. Jangan dihabiskan nih umur kita dengan sesuatu yang murahan, dengan sesuatu yang hina. Terlalu mahal umur kalau kita habiskan kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Dari karenanya lihat para ulama-ulama kita, kalau dibacakan managibnya ketika haul, dari semenjak kecil, Masya Allah, orangnya asyik dengan ilmu pengetahuan agama. Madha fil ilmi wat taqwa zamani. Habis waktu saya dengan ilmu, dengan mengamalkan ilmu, dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lihat berapa tahun setelah beliau wafat, apakah beliau meninggal sama seperti orang yang biasa? La. Haulnya diadakan di mana-mana. Kemudian kita lihat dari guru-guru kita yang ada di sekitar kita, di tempat-tempat kita, walaupun beliau udah puluhan tahun wafat, tapi masih dikenang. Mereka dikenang bukan karena sesuatu duniawi, tapi mereka dikenang karena mereka adalah orang yang dahulunya selama di dunia adalah orang yang menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu dan mengajarkan akan ilmu tersebut. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan agama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kalau kita duduk di hadapan para ulama, jaga adab. Idza jalastal ulama, apabila engkau duduk dengan para ulama, fa'amsit, dengarkan, simak, litazdada minal ilm, agar ilmumu semakin bertambah. Tapi kalau engkau duduk dengan orang jahil, fa'amsit, dengarkan juga, simak. Apa? Supaya engkau tambah sabar dengan orang itu. Apalagi orang tersebut jahil, akan tetapi merasa dirinya adalah orang yang punya ilmu pengetahuan agama. La ilaha illallah. Bismillah, baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau selesai dari mempelajari ilmu yang berguna itu dan selesai memperbaiki diri engkau zahir batin, sedangkan waktu engkau masih tersisa, maka tidaklah mengapa apabila engkau sibukkan diri engkau dengan ilmu mazhab, dalam fikih untuk mengetahui cabang-cabang yang jarang dalam ibadah,
dan cara menengahi perbedaan di antara para makhluk ketika mereka menuruti keinginan nafsu. Belajar ilmu madzhab dalam fikih juga termasuk dalam fardu kifayah setelah mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Termasuk fardu kifayah adalah belajar ilmu kedokteran. Kedokteran. Wah, tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad, man ta'allama baban minal ilm. Siapa orang yang mempelajari satu bab dari ilmu untuk mengajarkan kepada manusia. Nah, ini niatnya untuk mengajarkan kepada manusia. U'tiya thawabu sab'ina siddiqa. Diberikan pahala 70 siddiq. Diberikan pahala 70 siddiq. Masya Allah. Dari karenanya orang yang beruntung adalah orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah. Dan orang yang sial, orang yang terharamkan dari ilmu pengetahuan agama. La ilaha illallah. Orang yang sial adalah orang-orang yang mana di sana diharamkan dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, ada orang yang sial. Orang yang sial. Kemudian di sini lagi beliau menyebutkan tentang bagaimana ilmu-ilmu madzhab dalam fikih untuk mengetahui cabang-cabang yang jarang dalam ibadah dan cara menengahi perbedaan di antara para makhluk ketika mereka menuruti keinginan nafsunya. Manusia apabila telah menuruti keinginan nafsunya, artinya akalnya dikalahkan oleh nafsunya, maka itu manusia lebih hina dari binatang. Karena khairul mawahib al-aql, anugerah terbaik itu adalah ketika engkau mempergunakan akalmu. Itu khairul mawahib, sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perlu dipelajari. Namun itu kata beliau adalah hukumnya fardu kifayah. Naam. Ayo terus. Az-Zayadi berkata, belajar ilmu syar'i ada 3 macam. Pertama fardu ain, yaitu belajar ilmu yang wajib. Yang kedua fardu kifayah. Belajar ilmu yang wajib adalah setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk kita melakukannya, maka mempelajari ilmunya pun adalah hukumnya wajib. Baik itu dari al-i'tiqad, iman, arkanuddin thalatha, rukun agama 3, al-islam wal iman wal ihsan. Ya arkanul islam 5, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقضاء والقدر خيره وشره من الله. والإحسان kemudian الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kemudian lagi kemudian ilmu fikih tentang sholat, puasa dan lain sebagainya, hal yang wajib kita ketahui semuanya. Kemudian untuk membersihkan hati, dari karenanya ada kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Risalatul Jami'ah. Ada termasuk ilmu fardu kifayah, termasuk ilmu fardu ain. Ada mencakup semuanya, ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Siapa yang mengamalkan, kata beliau, akan apa yang terkandung di dalam kitab Risalatul Jami'ah, maka diharapkan dia adalah menjadi orang yang alim zahiran wa batina. Hakadha. La ilaha illallah. Hada fardu ain. Ayo, kemudian fardu kifayah. Kedua fardu kifayah yaitu belajar ilmu yang menyampaikan kepada derajat pemberian fatwa. Ada fardu kifayah, urusan fatwa. Ayo. Yang ketiga sunnah, yaitu yang lebih dari itu. Alhamdulillah. Al-Ghazali berkata, jadilah engkau salah satu dari 2 orang, yaitu sibuk dengan diri engkau, sibuk untuk orang lain setelah mengurusi diri engkau. Nah, itu aja, salah satu dari 2, sibuk dengan diri engkau artinya dengan hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, jaga atas sesuatu yang bermanfaat untuk engkau. Duduknya kita di majlis manfaat, karena ketahuilah ni'mal majlis yang paling baik yaitu adalah majlisun tunsharu fihi al-hikmah, suatu perkumpulan, suatu majlis yang disebarkan di dalamnya ilmu pengetahuan agama.
Ada perkumpulan terbaik. Wa turja fihi rahmah, dan diharapkan rahmat di dalamnya. Dan majelis ilmu tidak diragukan lagi. Bahwasanya bagaimana Rasul mengatakan, yaitu diturunkan rahmat, diliputi dengan ketenangan, tuma'ninah, kemudian lagi di sana wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dari karenanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan li an ajlisa sa'atan, dengan bahwa saya duduk sesaat kemudian saya memahami tentang agama saya, lebih saya sukai daripada saya menghidupkan malam saya sampai subuh dengan ibadah. Duduk sebentar di majelis ilmu fikih, memahami ilmu pengetahuan agama. La ilaha. Dari karenanya juga Sayyidina Daud di dalam hikmahnya mengatakan, al ilmu fis sudur kal misbah fil buyut. Ilmu itu ketika ada di dalam hati bagaikan pelita lampu bagi rumah yang gelap. Orang kalau sudah masuk rumah, semewah apapun itu rumah, kalau gelap mau apa? Hendak masuk ke kamar, tak ke WC orang, masya Allah. Hendak beraba, soalnya di WC. Kenapa gelap? Tapi walaupun rumahnya sederhana, tapi di dalamnya ada pelita, ada lampu terang. Wah, kita tahu ini ada sesuatu, ini ada sesuatu. Begitu dalam kehidupan, kalau orang tidak punya pelita, hidupnya begitu, tersesat. Hidupnya tidak ada arah, tidak ada tujuan, tidak punya prinsip. Sedangkan kita harus punya prinsip dalam hidup. Apa yang kita cari dalam hidup? Mengejar apa kita di dalam kehidupan ini? Apa yang kita kejar? Umur yang Allah berikan kepada kita 60-70 tahun, kalau dinisbatkan dengan umur kita di negeri akhirah, kehidupan yang abadi, satu hari kita di negeri akhirah sama seperti 1000 tahun. Umur kita kalau dikalkulasikan 60-70 tahun, kita hidup cuma 1,5 jam. Umur akhirah, umur yang sangat sebentar. Masya Allah, kita sia-siakan di dalam mencari yang haram. Tidak ada keberkahan, wallah, tidak ada ketenangan di dalam harta yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Tapi ketika harta itu diberikan keberkahan oleh Allah, dan tentunya harta yang berkah adalah harta yang sumbernya adalah dari yang halal, dan kita tidak akan pernah mengetahui mana yang halal mana yang haram kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya al ilmu fis sudur kal misbah fil bait. Ilmu itu di dalam hati itu kedudukannya bagaikan pelita ketika gelapnya rumah. Kalau udah ada pelita, insya Allah. Dari karenanya Sayyidatuna Aisyah juga mengatakan, rahimallahu nisa al-ansar, semoga Allah merahmati perempuan-perempuan Ansar. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya ay yas'alna an amri dinihin. Rasa malu mereka tidak mencegah mereka dari mempertanyakan tentang urusan agama mereka, apalagi urusan perempuan. Urusan kewanitaan, mereka datang ke Nabi Muhammad, kata Rasulullah, tanyakan kepada Aisyah. Karena kan kewanitaan kadang-kadang ya begitu, ada hal-hal yang privasi, ada hal yang mungkin kita tidak enak mengungkapkannya, tapi ketika sama perempuan itu bebas saja seperti itu. Nah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم, baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau mengurusi orang lain sebelum mengurusi diri engkau sendiri. Nah, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Maka dari karenanya tuba liman syaghalahu aibu nafsihi an aibi ghairih. Beruntung orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya sehingga dia tidak mengurusi kekurangan orang lain. Maka kita di akhir zaman sibuk dengan dapur orang lain, dapur kita lebih berantakan dari dapur orang lain. Sibuk menilai kotoran yang ada di baju orang lain sedangkan kotoran yang ada di baju kita lebih banyak. Sebagaimana orang lain, sebagaimana kita, sebagaimana orang lain punya aib, punya kekurangan, kita punya mulut. Begitu juga sebaliknya, kita punya kekurangan, orang lain punya mulut. Sebagaimana engkau tidak senang keaibanmu dibicarakan oleh orang lain, begitu juga orang lain, mereka tidak senang keaibannya dibicarakan, jadi bahan taufik pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Udah, orang yang senang menggibah, orang yang suka menggosip itu adalah menunjukkan tidak ada keimanan di dalam hatinya. Seandainya dia adalah orang yang beriman, maka dia tidak akan pernah menggosip. Jangan kita ngurusin orang lain, masya Allah, membicarakan ini itu lain. Itulah orang yang punya ilmu pengetahuan agama, dia akan mempergunakan waktu yang berlalu darinya dengan hal yang bermanfaat. Ayo. Jika engkau sibuk dengan diri engkau, maka janganlah engkau sibukkan diri kecuali dengan ilmu yang wajib bagi engkau sesuai dengan keadaan engkau, dan segala yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir seperti belajar sholat, taharah dan puasa. Ada kesibukan yang terbaik. Belajar sholat, bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang baik, bagaimana taharah. Apa itu taharah? Bersuci, bagaimana airnya, bagaimana ini itu dan lain sebagainya, harus belajar. Kemudian tentang puasa, mudahan panjang umur seberatan insyaallah. Itu yang lebih penting. Ayo, Taib. Yang lebih penting lagi adalah ilmu tentang sifat-sifat hati, mana yang terpuji dan tercela darinya. Karena manusia tidak luput dari sifat-sifat tercela seperti serakah, dengki, ria, sombong, suka membanggakan diri dan sebagainya. Harus kita ketahui, harus kita bersihkan hati kita. Sebanyak apapun ilmu zahir yang kita miliki, akan tetapi kita tidak menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang sebelumnya at-takhalli. Arti at-takhalli adalah mensucikan hati dari kotoran-kotorannya. Setelah kita takhalli, baru tahalli. Apa itu tahalli? Yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, sehingga bagaimana di sana yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam, beliau mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Hati yang selamat adalah hati yang tersucikan dari akhlak-akhlak yang tercela. Tadi disebutkan di antara contohnya adalah yaitu serakah, dengki, ria, sombong, suka membanggakan diri atau ujub dan sebagainya daripada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dari karena itu tadi pagi ulun sampaikan pentingnya peran ulama di tengah masyarakat. Dan pentingnya kita belajar dan keluar dari sifat kebinatangan kita untuk mendengarkan nasihat para ulama. Laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Jikalau bukan peran para ulama, nasihat-nasihat para ulama, ilmu yang disampaikan oleh para ulama, maka menjadilah manusia ini seperti binatang. Serakah, dengki, ini itu sifat kebinatangannya masih ada. Dari karenanya penting mendengarkan ilmu pengetahuan agama agar sifat tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Naam. Ayo. Jika nafsu engkau mengajak engkau untuk meninggalkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang kami sebutkan karena menganggapnya berat, maka ketahuilah bahwa syaitan telah memasukkan dalam hati engkau penyakit cinta harta dan kedudukannya. La ilaha illallah. Itulah syaitan. Dia selalu di sana berupaya untuk menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mampu dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Disebutkan dalam Al-Quran setelah setan menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Istahwadha alaihimus syaitan, dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah. Maka syaitan menjadikan mereka lupa dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan. Itulah golongan syaitan. Apakah golongan syaitan bakal mendapatkan kemenangan? La. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa golongan syaitan adalah golongan orang yang rugi. Maksudnya apa? Ketika engkau masuk dalam golongannya, engkau tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Rasakan dalam hati kita, rasakan dalam diri kita ketika engkau berat mengingat Allah umum. Wirid, baca Al-Quran, zikir, baca salawat, istighfar, ratib dan lain sebagainya. Hadir berat. Ketahuilah bahwasanya syaitan telah memasukkan dalam hati engkau penyakit cinta harta dan kedudukan. Khalas, dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan dalam Al-Quran. Istahwadha alaihimus syaitan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita jangan sampai dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan, istawla alaihimus syaitan bita'atihim lahu. Dengan mereka memperturutkan apa yang diinginkan oleh syaitan. Alah, belajar gampang, masih ada relaynya nanti, masih ada rekamannya, masih bisa dibuka, macam-macam. Dari karenanya malam Selasa tadi kita ceritakan ketika Guru Mulia Al-Habib Umar penutupan daurah di Yordania, pembacaan kitab Ithafus Sa'il dari Imam Al-Haddad. Kata beliau, ada orang yang mengaji antara maghrib isya seperti kita saat ini. Seorang murid rajin sehingga yataragga wa yatanagga, sehingga ketika dia mengaji derajatnya semakin tinggi, karena ilmu semakin banyak kita dapatkan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wa yatanagga, semakin bersih hatinya. Dia mempelajari ilmu, dia amalkan semakin, maka syaitan hasad alaih. Syaitan tidak senang dengan orang ini, lalu digodanya. Lalu diberikannya sebuah khayalan-khayalan bahwasanya syaitan datang mengaku sebagai malaikat. Insyaallah. Bilang, maukah engkau saya bawa ke surga? Dibawa ke surga, diajak ke surga, jalan-jalan. Tapi waktu
waktunya, tahu waktunya kapan? Waktunya bertepatan dengan waktu dia duduk di hadapan gurunya antara maghrib isya. Nah, maka orang tersebut mengatakan, "Taib, sini saya bawa." Dibawa, masya Allah, dia melihat pepohonan, kebun, bangunan-bangunan indah, semuanya khayalan, semuanya tipu daya syaitan. Dia melihat berbagai macam keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Sehingga ketika sampai waktu gurunya sudah habis belajaran, kata syaitan yang menyerupai jadi malaikat, waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Kayak main PS saja, waktunya udah habis internet. Waktunya udah habis, bisa kita pulang. Dapat beberapa malam, gurunya nanya, "Mana si fulan?" Bilang nggak ada. Dipanggil, "Taib, kemana kemarin?" Tidak hadir. "Lah, ana ma'dzur ya Ustaz, saya ada kesibukan," bilangnya saya. Kemudian kata gurunya, "Kesibukan apa? Kesibukan apa?" Ketika guru menanyakan kesibukan apa, bukan berarti guru tersebut kepo. Bukan di sana dikatakan, "Oh, ingin tahu." Kadang-kadang orang tidak punya adab dengan guru. Guru menanyakan, "Kesibukan apa?" Itu artinya gurunya perhatian sama ente orang. Kalau engkau menganggapnya sebagai guru, ucapkan, ungkapkan. Kadang orang, ya Allah, kepo dan sebagainya. Gak ada lagi musuhnya kecuali Tuhan Guru, masya Allah. La ilaha illallah. Macam-macam. Kata Allah, "Ya Syekh, ana ma'dzur." Ya lah, sampaikan kepada saya gurumu. Kenapa? Karena guru adalah orang tuamu, gurumu adalah orang tuamu. Sampaikan, ada apa? Sampaikan, "Ya Syekh, kemarin saya dibawa malaikat." Masya Allah. Kemana dia? Dalam surga. Saya melihat ini itu macam-macam. Gurunya tahu, kata Habib Umar, "Ini iblis, syaitan." Itu kata gurunya, "Taib, ada keberangkatan lagi enggak?" "Ada, besok malam ada keberangkatan lagi." Tiap malam dijanjikan. Karena iblis tahu orang yang hadir majelis semakin tinggi derajatnya. Maka kata gurunya, "Saya cuma minta satu. Kalau nanti besok dibawanya lagi, saya minta satu. Kalau udah masuk surga jangan keluar lagi. Kalau udah masuk surga jangan keluar lagi." "Kenapa jadi mau keluar?" "Oh, taib. Iya, siap. Saya laksanakan perintah guru. Saya tidak mau keluar lagi." "Ya, kayak udah." Sok dibawa. Bertepatan waktu gurunya belajar, dibawa dia sama syaitan yang menyerupa menjadi malaikat. Oh, khayalan semuanya. Masya Allah. Sampai waktunya habis, kata syaitan yang menyerupa, "Ya Allah, bismillah, gum." Nah, kita udah balik dari surga. Bilang, "Saya tidak mau balik. Saya tidak mau lagi balik. Saya mau dalam surga." Kata syaitan yang harus balik. "Tidak mau." "Harus balik, ayo." "Tidak mau, saya mau dalam surga." Kemudian kata syaitan tersebut, "Kalau begitu engkau saya tinggal." "Silahkan tinggal, saya sudah ada di dalam surga. Silahkan tinggal." Ditinggal oleh syaitan. Kata Habib Umar, semalaman suntuk dia berada di sana. Ketika bangun, tahu-taunya di mana? Tempat sampah. Tahu-taunya di mana? Tempat sampah. Besok malam datang kepada gurunya, kata gurunya, "Loh, kenapa balik lagi? Maka udah ke surga." "Enggak lah ya Syekh, ternyata itu cuma khayalan. Surga yang sebenarnya di sini." Ya Jelun, bahari banyak orang nang disembunyikan hantu. Masya Allah. Malam-malam mau gandang nyiru mencari jalan. Sembunyikan hantu, masya Allah. Sekali keluar leer, masya Allah. Datang mana pengantinan rami banget tadi sana aja. Emang itu kalau memang sudah ada alamnya kan seperti itu. Dulu dasar rami sembunyikan hantu. Wah, ini kada bersembunyikan lagi sudah. Kawan sudah. Ulaika hizbus syaitan. Itulah para pengikut syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Jangan mau ikut golongan syaitan. Ayo, sampai mana tadi? Maka janganlah engkau terpedaya olehnya sehingga menjadi bahan tertawaannya. Jangan sampai terpedaya oleh syaitan sehingga menjadi bahan tertawaannya, ditawakan syaitan. Jalal. Ayo.
Karena ia akan membinasakan engkau dan mengejek engkau. Pasti akan membinasakan kita. Ba'du, baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau membiasakan dalam waktu lama membaca wirid-wirid dan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya hingga engkau tidak berat karena malas, tetapi nampak keinginan engkau untuk menghasilkan ilmu yang berguna dan engkau hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta negeri akhirat, maka itu lebih utama daripada beribadah sunnah meskipun niatnya benar. Ayo. Misalnya dalam belajar ilmu itu engkau bermaksud menghidupkan syariat dan menyiarkannya. Menyiarkannya. Apa menyiarkannya, apa maksudnya? Menyebarkan. Menyebarkan. Nah, pintar sudah. Maka amal yang disertai niat ini lebih utama daripada puasa dan sholat malam, khalwat, riyadhah dan segala sesuatu lainnya. Ayo, perlu dengan niat, niatnya. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita. Ayo, terus. Sindikat itu lain indikat, tambahi sin aja sekali lagi dah. Sindikat pelakunya. Allah, sindikat pelaku apa tuh? Pelaku pembunuhan atau pelaku apa tuh? Sindikat. Ya. Tambahi sin. Mana pulpennya? Ya, tambahi. Andai kata lain sindikatnya itu, ya Allah. Itu lain indikat, nyata benar alif hamzahnya di atas berarti dibaca a. Jika membaca indikat harusnya andai kata. Jalal bakukus kepalanya Jalal. Dingin ya Allah, jadalah hujan-hujan. Ayo terus, bismillah, sindikat. Andai kata pelakunya membatasi pada amalan-amalan fardu disertai niat yang baik ini, maka hal itu berlipat-lipat kali lebih baik daripada lainnya. Ulang. Lebah apanya? Lebih baik daripada lainnya. Ayo. Karena ulang mulai sindikat tadi, ulang. Supaya lebih jelas, yang mendengarkan juga jelas. Ayo. Andai kata pelakunya membatasi pada amalan-amalan fardu disertai niat yang baik ini, maka hal itu berlipat-lipat kali lebih baik daripada lainnya. Nah, seandainya orang tadi itu membatasi amalan yang fardu aja disertai pulang belajarnya tadi itu dengan niat yang baik ini, apa tadi niatnya? Niatnya tadi itu mengharap ridha Allah dan serta negeri akhirah dan menyiarkan syariat ilmu agama, maka hal itu pahalanya berkali-kali lipat daripada yang lainnya. Kenapa demikian, Jalal? Kenapa? Alasannya kenapa? Itu pang baca limbahnya tuh nah. Karena manfaat yang meluas lebih besar pahalanya daripada manfaat yang terbatas. Apa itu manfaat yang meluas? Hah? Manfaat yang banyak. Iya, apa maksudnya manfaat yang meluas? At-ta'addi afdalu minal qasir. Manfaat yang meluas lebih baik daripada manfaat yang terbatas. Maksudnya ilmu yang dia ajarkan manfaatnya meluas buat orang lain, sedangkan wirid yang dia amalkan terbatas hanya untuk dirinya. Faham? Paham? Masya Allah. Ayo, sindikat baca lagi. Akan tetap aja itu pulang. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebenaran niat. Akan tetapi apa tadi? Ulang tadi apa tadi? Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebenaran niat. Nah, berarti yang diperhatikan apa? Urusan niat. Ayo. Jika niatnya tidak benar, maka belajar adalah tempat kesesatan orang-orang bodoh dan tempat tergelincirnya para ulama. La ilaha illallah. Niatnya kada bujur sudah. Lading toh, mun di tangan ibu rumah tangga urusan mehiris bawang, nyiang iwak, mun di tangan perampok
salah sayam sudah. Nah jadinya. Nah, niatnya bang salah sudah. Nungkar lempok jar. Nah, canggih nang nungkar ini siapa nih? Nungkar nakan apa? Nungkar lempok ikan tong. Ada aja. Hendak ngeplay. Oh, hendak ngeplay. Jangan dijuali. Menang orang mebel nungkar lempok bujur aja. Jadi nang salah tuh lain ilmunya. Niat dari orangnya tadi itu nah perlu dibujurakan, perhatikan tadi. Ayo hal yang kedua. Hal yang kedua yaitu engkau tidak bisa menghasilkan ilmu yang berguna dalam agama, tetapi engkau sibukkan diri engkau dengan wirid-wirid seperti zikir, tasbih, membaca Al-Quran dan sholat. Semua itu termasuk derajat-derajat para ahli ibadah dan perilaku orang-orang soleh. Dengan melakukan itu semua engkau akan menjadi orang yang beruntung. Nah, mudahan kita beruntung beratan insyaallah. Ayo. Di antara para sahabat ada yang wiridnya dalam sehari membaca 12.000 tasbih, ada yang 30.000 tasbih, ada yang 300 hingga 600, bahkan ada yang sampai 1.000 rakaat sholat. Di antara mereka ada wiridnya dalam sehari menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Ada pula dalam sehari menghatamkan Al-Quran. Ya Allah. Oh, kita sampai mana batasan Quran kita di rumah? Mulai bulan 6 semalam sampai ini kita maju-maju aja lah, kita marah-marah aja di situ-situ aja. Ayo ambil bahagian kita dari Al-Quran. Barakallahu fiik. Ayo. Ada pula yang menghabiskan waktunya dalam sehari semalam untuk merenungkan satu ayat Al-Quran dan diulang-ulangnya. Nah. Karzin bin Wabrah yang bermukim di Mekah bertawaf 70 kali dalam sehari dan 70 kali dalam semalam selama seminggu. Berarti berapa totalnya? Berapa? 140 kali 7. Bahasa minggu 7 loh. Berapa jumlahnya? 70 kali 7. Udah tahu kamu kali akan sorangan kan dosa menyuruh aku pulang. Kenapa jadi menyuruh aku pulang? 490. Hah? 490 kalau. Jadi siapakah nenek? Kan tadi 70 siang, 70 malam. Berarti berapa sehari semalamnya? 140 kali 7 700 lebih kalau 980 ya. Hah? 980 ya. Berapa? 980 980 apa? Kali apa? Bakuliling. Oh. Tawaf. Tawaf. Iya bakuliling nang apa kisahnya bakuliling tawaf. Orang ayo. Di samping itu ia juga menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam 2 kali. Masya Allah. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran di dalam sholat sambil berdiri dengan merenungkannya telah mencangkup semuanya. Mencakup semuanya. Tetapi boleh jadi ia sulit. Itu sulit. Tetapi boleh jadi itu sulit dilakukan terus menerus. Maka yang lebih utama adalah menurut kemampuan masing-masing. Masing-masing ya, kemampuan masing-masing. Tapi pulang istiqomahnya itu jalalai. Orang sedikit tau istiqomah, lawan orang banyak kada istiqomah. Perbedaannya itu nang kaya banyu betitik ke atas batu. Umpama telah ada semenan tuh nah, semenan pernya di Pauduan, ada semen biasa aja dong. Ada keranang dol, tinggal di kita hanya titik gitu nah. Beluang untuk semen itu, beluang, tinggal di kita hanya titiknya tuh setitik aja. Cuma pangna tunggal dikitan, beluang. Amun dikumpulakan tuh titikannya tuh seember variannya. Dikumpulkan titikannya itu seember mampu melubangi ini itu banyu seember simburakan secara sekaligus kawal langsung meluangi lah udah kawa. Nah sedikit
tapi kita lakukan secara terus menerus lebih membekas ketimbang sesuatu yang banyak namun kita lakukan sewaktu-waktu aja. Nah, dikit aja, udah banyak. Umpama salawat sehari 10.000, sedikit aja variannya, cuma rutin 10.000. Tertawa kenapa orang hujan juga? Oh, sindikat nenek. Maka pas mana tadi kata sindikat pelaku. Jadi percaya si Dina. Nak mendabit sudah sindikat. Mbahnya tetapai. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.